saya Yuni Marbun. Pada video ini saya akan menjelaskan teori regulasi diri menurut Zimmerman dan Win and Hedwin. Nah, di mana pada video saya sebelumnya saya sedikit menjelaskan apa itu teori motivasi. Nah, pada sekarang topik selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu apa itu teori regulasi diri menurut Zimmerman dan Win and Hedwin. Nah, secara sederhana, regulasi diri ini adalah kemampuan seseorang atau kemampuan kita untuk mengatur dirinya sendiri dalam suatu proses belajar maupun ketika kita mengerjakan suatu tugas. Nah, yang artinya ketika kita tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan, tetapi kita juga mampu merencanakan dan mengontrol dan mengevaluasi apa yang akan kita lakukan agar hasilnya lebih baik ke depannya. Nah, menurut Zimmerman, regulasi diri ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada tahap persiapan, yaitu dimana ketika kita atau seseorang menetapkan tujuan dan menyiapkan strategi mulai dari tugas. Nah, misalnya sebelum kita memulai suatu ujian atau suatu materi atau suatu presentasi, kita menentukan dulu terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari ke depannya atau ke les selanjutnya. Nah, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Ketika kita atau seseorang mengerjakan suatu tugas sambil menjaga fokus kita atau mengontrol diri kita sendiri. Contoh, kita menjaga fokus kita agar tidak terdistraksi oleh hal-hal lain seperti HP, televisi, atau mungkin dari gangguan hal lain lah. Nah, yang ketiga ada tahap refleksi diri. Nah, ketika kita atau ketika seseorang menilai hasil kita yang sudah dicapai atau sudah kita capai dan memikirkan apa yang perlu kita perbaiki. Contohnya setelah kita selesai ujian atau selesai kita presentasi, kita mulai memikirkan atau mengevaluasi diri kita dengan cara belajar apakah hasilnya sudah efektif atau belum dari apa yang sudah kita lakukan dari hal-hal sebelumnya. Nah, sementara itu menurut Win and Hedwin, regulasi diri ini adalah ketika proses belajar yang berlangsung secara bertahap. Nah, di mana Win and Hedwin mendefinisikan regulasi diri sebagai proses pembelajaran yang terdiri dari 4, yaitu ada proses analisis tugas. Nah, di mana pada fase ini kita memahami persyaratan tugas atau mengidentifikasi ke karakteristiknya, dan kita mulai menentukan apa yang perlu kita selesaikan atau apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikannya. Fase kedua adalah menetapkan tujuan atau kita merencanakan secara strategis. Nah, kita menetapkan tujuan belajar apa yang lebih spesifik atau merencanakan strategi yang akan kita gunakan ke depannya untuk mencapai hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau strategi dan pemantauan. Nah, di mana kita menerapkan strategi belajar yang telah kita rancangkan sebelumnya sambil secara kontinu atau memonitor proses belajar kita untuk memastikan efektivitasnya. Nah, yang keempat adalah evaluasi atau adaptasi. Nah, di mana ketika kita menyelesaikan tugas belajar, kita mengevaluasi hasil yang sudah kita capai dan menyesuaikan strategi untuk pembelajaran di masa yang akan datang atau di masa yang akan kita hadapi ke selanjutnya. Nah, dengan demikian menurut Win and Hedwin, regulasi diri ini merupakan proses penetapan tujuan, pemantauan kognisi, dan modifikasi strategi suatu proses pembelajaran berlangsung. Nah, jika kita lihat dari secara keseluruhan, di mana Zimmerman dia lebih menekankan pada 3 tahap utama, yaitu pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan refleksi diri. Nah, sedangkan pada Win and Hedwin, mereka lebih menekankan pada proses yang lebih rinci, mulai dari memahami tugas hingga mengevaluasi hasil dan memperbaiki strategi yang akan dia gunakan ke tahap selanjutnya. Nah, walaupun keduanya memiliki pandangan yang berbeda, namun mereka sama-sama menunjukkan bahwa regulasi diri ini sangat penting agar seseorang dapat belajar dan lebih terarah, mandiri, dan bertanggung jawab ke depannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.